Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Flash Classroom. Pada sesi kali ini saya akan membahas yang saya sebut sebagai random talk. Random talk yang akan saya bahas kali ini yaitu bagaimana sih karir sebagai dosen. Topik ini saya pilih berdasarkan request dari salah satu teman saya. Jadi dia request begini, gimana ya kalau saya itu jadi dosen di perguruan tinggi swasta yang kebetulan kurang mendukung resource-nya, apakah saya bisa mengembangkan karir saya? Pertanyaan menarik. Ya, kita akan bahas ya. Menurut pendapat saya yang sudah menjadi dosen lebih dari 20 tahun, sebetulnya, karir seorang dosen itu tidak terlalu bergantung kepada lembaga di mana dia bekerja. Tentunya, kalau kita dapat rezeki yang baik, bekerja di sebuah lembaga pendidikan yang resource-nya baik, anggaran tersedia, dukungan ada, tentunya akan menambah cepat karir kita. Tetapi, bagaimana kalau misalnya kita belum mendapatkan rezeki seperti itu? Misalnya, apakah karir kita akan terhenti? Tentunya tidak. Ya, jadi ada banyak cara untuk memelihara agar karir kita sebagai dosen terus berkembang. Karena portofolio kita sebagai dosen itu akan tetap bisa kita bangun dimanapun kita bekerja. Karena portofolio ini menempel kepada diri kita sendiri, bukan kepada institusi atau lembaga tempat kita bekerja. Oke ya. Ada 3 portofolio penting yang perlu kita lakukan sebagai dosen. Yang pertama adalah pengajaran. Ya, pengajaran artinya kita mengajar di kelas, kemudian membimbing mahasiswa, menjadi dosen wali, dan jangan lupa menyiapkan materi atau bahan ajar. Kemudian yang kedua adalah penelitian dengan luaran berupa publikasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengabdian pada masyarakat. Dan setelah itu tentunya beberapa kegiatan penunjang. Nah, bagaimana kita menyiasati 3 hal ini? Andai kata kita berada pada lembaga atau lingkungan yang kurang mendukung resource-nya tadi. Oke, untuk yang pengajaran. Sebetulnya, skill yang paling penting untuk menjadi seorang dosen, selain memang kita senang mengajar, sudah pasti ya, senang belajar itu juga sudah pasti. Yang juga sangat mendukung yaitu kemampuan menulis. Nah, dengan kemampuan menulis, kita bisa memproduksi banyak luaran yang sangat signifikan bagi karir kita sebagai dosen. Kita mulai dari misalnya tadi pengajaran. Kalau mengajar itu sudah pasti ya teman-teman akan diberikan jam mengajar, kemudian mahasiswa, kemudian bimbingan dan lain-lain. Nah, ada satu hal yang bisa menambah poin kita pada pengajaran, yaitu dengan menuliskan modul atau materi yang akan kita ajarkan. Bukan hanya dalam bentuk PowerPoint, tetapi dalam bentuk tulisan. Modul ya, modul, buku atau apa, pedoman atau apapun namanya. Nah, kemudian setelah 1 semester berlalu, maka modul yang kita buat tadi bisa kita simpan untuk nanti dijadikan bahan ajar di semester berikutnya. Atau kalau kita nanti ngajar lagi mata kuliah yang sama, kan enak, sudah punya modulnya, itu kan ya. Oke. Nah, bagaimana cara membuat modul ini? Saya kan ngajarnya biasa-biasa aja, materinya itu ya pasaran, saya ambil dari internet banyak, ya apapun alasannya. Tetapi akan lebih enak jika modul itu kita bikin sendiri dan kita pilih rangkuman-rangkuman dari materi yang ada, kemudian kita sajikan dalam bentuk yang sistematis dan diberikan ke mahasiswa. Nah, biasanya kalau saya membuat modul itu 1 semester itu 1 mata pelajaran aja. Yang saya pilih misalnya saya tertarik dan belum punya modulnya atau nyari-nyari susah lah misalnya. Nah, modul ini tidak instan jadinya. Jadi tidak saya bikin di awal semester, tapi saya bikin bertahap untuk setiap kali pertemuan. Jadi besok mau ngajar,
Maka malam ini atau 1 hari 2 hari sebelumnya saya mulai menulis modul apa yang akan saya ajarkan besoknya. Ya nggak usah tebal-tebal, misalnya sekitar 10 sampai 15 halaman juga sudah cukup. Kalau setiap pertemuan kita membuat modul, maka nanti setelah selesai mengajar, kita punya sekitar, ya kalau 10 ya, kali berapa? Kali katakanlah 13 atau 12 kali 10 aja, sudah 100 halaman. Itu sudah bisa menjadi kandidat buku ajar. Itu yang dari segi pengajaran. Kalau modul mungkin poinnya sedikit ya, tapi kalau sudah jadi buku ajar, kemudian kita kirimkan ke penerbit, kemudian diterbitkan, beri SBN, itu poinnya lumayan, ya kan? Nggak perlu biaya. Oke, yang kedua adalah penelitian. Nah, seringkali penelitian ini jadi masalah yang paling sering dikeluhkan oleh teman-teman dosen. Ya sama, saya juga sering mengeluh. Tapi sebetulnya kita bisa menyiasatinya dengan banyak hal. Kebetulan saya dosen IT. Mungkin untuk dosen di bidang lain kondisinya tidak sama. Kebetulan untuk bidang IT, banyak model penelitian yang bisa dilakukan tanpa harus mengeluarkan biaya terlalu banyak. Ya, misalnya kita bisa melakukan kajian literatur, memperbandingkan metode, atau mencoba satu metode tertentu yang dalam percobaan ini tidak terlalu banyak biaya yang kita perlukan. Misalnya tadi ya. Nah, jadi ada banyak macam penelitian yang akhirnya bisa menghasilkan publikasi. Nah, untuk seorang dosen, publikasi ini sangat penting. Bahkan banyak perguruan tinggi atau lembaga yang mensyaratkan 1 tahun minimal 1 publikasi. Andai kata teman-teman masih sulit menulis, itu wajar ya, saya juga pertamanya seperti itu. Nah, kita bisa mulai dengan menuliskan artikel yang sederhana. Artikel ini bisa kita kirimkan ke event atau jurnal atau penerbit atau apapun yang tidak terlalu berat syaratnya. Misalnya seminar nasional, atau bisa dikirimkan ke jurnal yang misalnya pengelolanya adalah orang yang sudah kita kenal, misalnya jurnal yang baru muncul misalnya. Biasanya mereka tidak terlalu banyak persyaratan untuk menyaring kualitas artikel. Kan kita baru belajar gitu ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah pengabdian pada masyarakat. Nah, bagaimana kalau misalnya di tempat saya itu kan perguruan tingginya itu nggak terlalu sering kayak orang gitu ya, bikin kegiatan apa gitu, dananya nggak ada, orang-orangnya juga terbatas. Nah, itu tidak berarti kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Untuk menyiasati pengabdian pada masyarakat ini, kita bisa lakukan dengan cara berkomunikasi atau menjalin silaturahmi dengan dosen dari perguruan tinggi lain. Nah, atau kita bisa berkomunikasi atau bergabung dengan berbagai komunitas. Misalnya, komunitas sesama dosen, ataupun komunitas misalnya, kalau IT nih ya, misalnya komunitas programmer, komunitas yang menekuni bidang tertentu, misalnya sesama misalnya menekuni teknologi cloud misalnya atau apa. Nah, di dalam komunitas itu akan ada banyak kegiatan. Dan kalau kita rajin mengikuti komunitas itu, suatu saat akan ada kesempatan di mana kita misalnya memberikan materi sebagai narasumber, memberikan workshop, memberikan pelatihan, baik untuk sesama komunitas ataupun untuk masyarakat luas. Dan itu bisa kita formalisasikan misalnya dengan undangan, dengan sertifikat, itu akan menjadi poin pengabdian pada masyarakat. Jadi, dengan kata lain, kita tetap bisa mengembangkan karir kita sebagai dosen meskipun misalnya saat ini kita berada di lembaga yang misalnya resource-nya sangat terbatas. Demikianlah tips dan trik apa yang bisa kita lakukan untuk pengembangan karir sebagai dosen andai kata kita berada pada lembaga atau lingkungan dengan resource terbatas. Semoga video ini berguna buat teman-teman semua. Terima kasih.